Shalom. Shalom. Ada sukacita? Yang bersukacita boleh lambai tangannya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sapa kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Haleluya. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Kita menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur memberikan kita nafas kehidupan sampai saat ini. Kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur untuk usaha pekerjaan kita. Kita bersyukur untuk pelayanan kita. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih. Kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Raja. Kau Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan. Kau melihat tangan yang terangkat ya Bapa. Menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kami ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nama-Mu Tuhan. Ku sembah Ku Kau sembah. Ku sembah. Ku puji, ku muliakan. Amin. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Ku puji, ku muliakan. kami muliakan nama-Mu Raja di atas segala raja. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah Kau Amin. Ku
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Ya, berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Amin. Atas hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Tepuk tangan untuk Raja yang berdaulat atas kita. Tepuk tangan lebih lagi untuk Raja yang berdaulat atas kita. Sama-sama kita katakan, ku berserah penuh. Kami berserah penuh kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Saya undang pendoa syafaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan dan layakkan setiap kami ya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami naikkan doa kami kepada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita buka suara kita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini. Tuhan memberikan kedamaian, keamanan bagi bangsa ini. Bahkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin kami mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Berikan hikmat akal budi kepada mereka Tuhan. Terlebih mereka takut akan Tuhan khususnya di dalam menjalankan
menjalankan pemerintahan ini ya Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah bangsa ini bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa yang datang sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Jadikan mereka menjadi saksi-Mu, jadi alat-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan mereka boleh dilihat semua orang. Bahwa mereka hidup di dalam Kristus. Mereka mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami sangat yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami tolak Tuhan kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang yang berpikiran jahat yang mau menghancurkan bangsa ini. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia aman dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah ya Bapa. Tuhan berkati setiap gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kuasa Tuhan hadir bagi setiap kami. Jika ada di antara jemaat-Mu yang datang mengalami sakit, kami pulang dari tempat ini mengalami pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu boleh Tuhan beribadah, bersyukur, memuji Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga gereja ini, bahkan gereja kami di pusat. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati pemimpin kami, ketua sinode kami. Tuhan juga memberkati BPD-BPD dimanapun berada ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat kota kami Banten. Tuhan kiranya memberkati ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan di Banten ini semakin banyak gereja-Mu berdiri ya Tuhan. Dan penginjilan boleh berjalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin memberkati. Sebentar Tuhan, mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu, supaya kami memberi dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita adalah keluarga Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus. Sama-sama kita mau bergandengan tangan, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita keluarga kerajaan Allah di tempat ini, amin. Jadi kalau gandengan tangan perlu malu-malu enggak? Enggak perlu malu-malu, betul kan? Bergandengan tangan, coba dulu gandeng tangannya. Ya. Ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
dalam satu saling iman. mengasihi, Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Sekali lagi kita mau naikkan lagu ini, katakan satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus. Siap-siap Bapak Ibu, kita sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akapela saja tanpa musik. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Pemusik juga ikutan. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. terjadi mesra sekali. Bulan ini adalah bulan keluarga bagi kita semua, amin. Semua saling mengasihi, betapa senang Ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, Kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara. bebaskan rohmu untuk menari bagi Tuhan Yesus. Yesus kita bersaudara, hei sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Kami percaya sukacita mengalir atas setiap kami Dalam Tuhan. Yesus. Ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi kita katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Lihat kiri kanannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Haleluya. Katakan sebelum duduk, kiri kanannya, depan belakang. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Keluarga GBI Gading, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja kami, yang terbaik dan terindah Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memperbarui pola pikir kami seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik
dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami Tuhan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus hingga akhir hidup kami Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bersama. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu namanya mengasihi Engkau ya Tuhan. Tiada yang dapat Amin, amin. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam keluarga kami. Engkaulah segalanya dalam pelayanan kami. Engkaulah segalanya di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dari awal sampai saat ini. Dan kami mohon penyertaan-Mu terus sampai pada akhirnya. Engkau berbicara bagi kami sekalian. Saatnya Engkau menyampaikan, Tuhan, isi hati-Mu. Biarlah baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama dilawat oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Haleluya, apa kabar hari ini? Amin. Saya percaya enggak selalu 100% dahsyat, betul ya. Tetapi kita tetap percaya. Kita tetap mau memperkatakan bahwa bersama Yesus kita dahsyat. Karena Yesus itu baik adanya. Saudara, berapa banyak kita yang pernah mengatakan demikian. Meskipun keadaanmu tidak enak-enak saja, keadaanmu mungkin mengalami banyak masalah, banyak persoalan, tapi engkau masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Saya berharap kita bisa alami seperti ini. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Itu yang lebih penting, beyond our penglihatan kita, our vision, itu beyond our comprehension ya, pengertian kita itu di atas pengertian kita, yaitu apa? Iman kita, percaya kita. Nah, itu yang sangat dibutuhkan. Hari ini masih dalam bulan keluarga. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pengampunan, betul ya minggu lalu ya, pengampunan dan penerimaan. Dan hari ini kita bicara tentang disatukan di dalam kasih. Karena keluarga tanpa kesatuan bukanlah keluarga, tapi hanya kumpulan orang yang kontrak, yang ada di dalam satu rumah. Kumpulan orang yang ngekos. Ya, kalau keluarga itu harus bersatu. Itu baru namanya keluarga. Ada kesatuan. Ya, jadi disatukan di dalam kasih. Ayo kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama. Yang wanita ayat 20, pria ayat 21, demikian bergantian. Di ayat 26 kita baca bersama-sama. Mulai dari wanita, 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini kok nggak bisa jalan ya? Sama-sama. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat-ayat yang kita baca, ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Ini adalah sebuah permohonan. Ini merupakan hatinya Yesus yang dia sampaikan kepada Bapa di surga. Berapa kali dia mengucapkan kalimat supaya mereka semua menjadi satu. Di sini kita melihat bahwa kerinduan Yesus adalah bahwa umatnya, bahwa gerejanya, bahwa tubuh Kristus menjadi satu. Itu yang menjadi kerinduan. Sebab itu ini menjadi doa kepada Bapa. Mengapa ini menjadi doanya saudara? Karena Yesus tahu. Halo, dengarkan. Karena Yesus tahu kesatuan itu sulit. Unity itu sulit. Ntar kita lihat mengapa unity itu sulit. Nah, sebelumnya nih saya bisa operasi dari sini? Bisa? Oke. Sebelumnya ini saya mau kasih tahu bahwa kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Katakan sama-sama. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Banyak kali kita itu salah, di sininya nih keliru. Kita kadang-kadang campur aduk antara kesatuan dengan keseragaman. Kita tuntut orang untuk sama seperti kita. Itu bukan kesatuan, itu keseragaman. Kesatuan itu adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Artinya tidak terpecah belah. Meskipun banyak berbeda tapi bisa bersatu. Ini kesatuan. Tuhan tidak menyuruh agar umatnya seragam. Karena memang Tuhan menjadikan kita berbeda. Coba tengok kiri kanan. Ada enggak yang sama seperti saudara? Ada enggak coba? Bahkan yang saudara aja berbeda. Coba yang saudara, di sini siapa yang bersaudara? Halo, ada yang bersaudara di sini? Siapa yang bersaudara? Pak Tenglan dengan Yuli, coba tengok. Ah, sama enggak? Beda, ini mending laki dan perempuan. Coba sama-sama laki aja deh. Coba Kaiden sama Calvin. Beda, Michelle sama Tessa. Coba, beda saudara. Ya, beda. Karena memang Tuhan menjadikan kita unik, katakan unik. Beda, kita adalah pribadi yang sendiri, yang unik, tidak ada yang sama seperti kita. Sebab itu Tuhan tidak pernah mendoakan supaya mereka seragam. Kalau seragam jadikan aja cloning, semua sama. Sama seperti yang operasi wajah di Korea, semua modelnya V-shape.
ya, modelnya V-shape. Jadi semua sama. Jadi kalau kita ngelihat wajahnya mirip-mirip semua ya. Itu karena sudah buatan. Sudah buatan. Tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan itu unik. Ya, handphone tolong dimatikan dulu. Ya, waktu kita tidak lama untuk mendengar firman. Jangan sampai saudara kehilangan. Saudara miss nanti firman Tuhan saudara akan hilang. Ya, nah negara kita pun punya semboyan seperti itu kan. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Tapi tetap satu. Inilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita selalu doakan. Agar tetap spirit kesatuan ini tetap ada. Jangan sampai kita terpecah belah. Nah itu ya, jadi kita harus doakan setiap hari. Nah saudara, sedangkan keseragaman itu mengacu pada kondisi di mana segala sesuatunya sama atau serupa. Nah ingat, yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan, unity, bukan keseragaman, uniformity. Keseragaman itu adalah prinsip dunia. Itu prinsipnya negara-negara komunis. Semua harus seragam. Zaman dulu Cina waktu masih dikuasai oleh komunis dengan sangat ketat, bajunya aja seragam. Saya waktu pertama kali masuk Cina dari Hong Kong waktu itu masih itu saudara. Saya masih melihat mereka bajunya itu warnanya abu-abu biru begitu ya. Seragam semuanya. Mereka pakai itu. Ini adalah prinsip komunis. Bahwa semua harus seragam. Penghasilannya seragam. Semua seragam. Kalau boleh wajahnya juga harusnya seragam. Kalau ada beda itu dibinasakan. Nah itu. Prinsipnya komunis. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan menghendaki kesatuan. Meskipun engkau tidak sama dengan aku. Meskipun aku tidak sama dengan yang lain. Tetapi kita bisa saling bergandeng tangan. Yang hitam dengan yang putih. Yang putih dengan yang merah. Yang merah dengan yang kuning. Kita sama-sama bergandeng tangan. Inilah kesatuan. Nah saudara, apa untungnya kita memiliki kesatuan? Apa keuntungan dari kesatuan saudara? Kalau Tuhan suruh kita bersatu, kita mau tahu dong. Apa sih untungnya bersatu? Bukankah sendiri-sendiri itu lebih enak? Saya dengan bebas, saya bisa maunya gue gitu ya. Apa keuntungan dari kesatuan? Kita harus tahu. Yang pertama saudara, ada kekuatan dalam. Ada kekuatan, itu gambarnya saudara. Itu batang, itu ranting berapa kali lebih besar dari semut. Satu semut saja tidak akan mungkin bisa mengangkat ranting tersebut. Tetapi dengan kesatuan, mereka bisa mengangkat suatu beban yang cukup berat bagi mereka. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ada kekuatan di dalam kesatuan saudara. Satu orang berlari dia hanya bisa mencapai sekian. Tetapi kalau dia berdua, dia bertiga, maka dia punya kekuatan ekstra. Ada kekuatan ekstra di dalam kesatuan. Bukankah ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan bercerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh.
Apapun masalah yang dihadapi, kalau kita memiliki kesatuan, satu hati, kita akan mampu mengatasinya. Kita punya biaya planning beban yang cukup besar di tahun ini. Tapi saya percaya dengan kita memiliki Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapinya. Saya percaya Tuhan sudah kasih berkat-berkat itu di dalam saudara. Saya percaya itu. Karena saya berdoa untuk itu. Tapi kalau saudara dikasih berkat lebih dari biasanya, jangan lupa Tuhan punya maksud. Yaitu Tuhan mau pakai itu bagi pelayanan. Jadi saya sudah doakan bahwa Tuhan sudah kasih itu di dalam saudara masing-masing. Saudara yang tahu itu, saudara akan langsung diingatkan. Rupanya Tuhan punya maksud bagi berkat yang Tuhan sediakan. Gak biasanya saya dapat seperti ini. Tapi Tuhan buka proyek ini luar biasa. Dan itu Tuhan kerjakan ada maksud. Bersatu kita itu mampu, kita kuat kalau bersatu. Ini adalah keuntungan pertama dari kesatuan. Yang kedua saudara, berkat Tuhan dicurahkan atas mereka yang bersatu. Jadi ada berkat dicurahkan kepada mereka yang bersatu. Mazmur 133 itu ayat 1 sampai 3 mengatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah unity. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di ayat 3 dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, berkat ini diberikan ketika kita hidup rukun. Saudara, kalau keluargamu gontok-gontokan terus, sulit berkat mengalir. Ada korelasinya itu rupanya. Ya kalau saudara bilang, kenapa ya saya kerja keras, bangun pergi dari pagi pulang sampai malam, tapi rezeki saya gitu-gitu aja. Hidup saya tiap bulan terus. Padahal dari nominal mungkin banyak lumayan. Tapi kenapa terjadi kekurangan terus? Anak sakit terus. Keluarga ditimpa terus. Saudara perhatikan, coba dicek. Jangan-jangan saudara tidak rukun di dalam keluarga. Suami istri kurang rukun. Orang tua dengan anak kurang rukun. Sesama anak saling cuek. Saling berantem. Mungkin ini yang terjadi. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan bilang kesanalah dia akan memerintahkan berkatnya. Yaitu kemana saudara? Ke tempat mereka yang hidup rukun bersama. Jadi mulai sekarang saudara-saudara yang suka konflik, udahlah stop lah, gencetan senjata yuk kita gitu ya. Nah ini kayak sekarang contohnya Israel sama Iran ini perang terus. Repot kan, harga juga pada naik terus. Ini enggak cuma mereka yang kena terdampak, seluruh dunia terdampak. Harga minyak naik, luar biasa ya. Jadi karena apa saudara? Enggak ada kerukunan. Sebab itu mari kita, sudahlah kalau yang suka konflik di rumah, oke mulai sekarang. Kita enggak mau mencegah berkat Tuhan turun. Ayo mari kita bergandengan tangan. Mari kita rukun. Mari kita saling mengasihi. Ya. Itu yang kedua, berkat Tuhan dicurahkan. Tadi yang pertama ada kekuatan. Yang kedua berkat Tuhan dicurahkan. Yang ketiga kesatuan menghadirkan Kristus. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kesatuan di dalam Kristus itu menghadirkan Kristus. Kalau keluarga saudara satu iman semuanya, itu paling ideal.
Saudara bisa berdoa bersama. Saudara bisa baca Alkitab bersama. Bersaat teduh sama-sama. Sang Bapak bisa menumpangkan tangan kepada setiap anak-anak dan istrinya, memberkati mereka. Wow, ini menghadirkan Kristus. Dan kalau Kristus hadir, saudara, pasti dia melakukan sesuatu. Tidak mungkin kalau Kristus ada itu tidak terjadi apa-apa, enggak mungkin. Kalau Kristus hadir, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih mesra di antara keluarga. Ya, sebab itu mari kita bersatu. Jangan kita mau jalan sendiri-sendiri. Yang pertama, keuntungan dari kesatuan adalah apa tadi? Ada kekuatan. Yang kedua, ada berkat Tuhan. Yang ketiga, Kristus hadir. Ya, itu 3 hal. Lalu saudara, bagaimana caranya kita bersatu? Kita harus juga belajar, kalau begitu saya mau bersatu, bagaimana caranya kita bersatu? Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan saudara-saudara ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dari ayat 2 sampai ayat 5 ini saudara? Mari kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa bersatu adalah miliki kerendahan hati. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu apa ya saudara? Rendah hati itu apa? Nah? Rendah hati siap dibentuk. Apalagi rendah hati itu bagaimana? Rendah hati. Yo, saya bicara kepada 1000 orang, mana suaranya? Baru 1 orang yang ngomong. Rendah hati itu apa ya saudara? Tidak mengagungkan diri sendiri. Ya, apalagi? Tidak sombong. Apalagi? Rendah. Ya? Mau mengakui kesalahan. Ya, luar biasa. Ini rendah hati saudara. Orang yang tinggi hati, nah rendah hati itu lawannya tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu menganggap dirinya itu paling hebat. Paling hebat. Zaman sekarang saudara, orang tua itu menyadari bahwa dia bukan paling hebat. Orang tua gak usah malu. Kalau anaknya benar ya katakan, engkau benar saya minta maaf. Gak usah malu. Itu rendah hati. Jadi kalau kita mau bersatu, hilangkan tinggi hati. Miliki kerendahan hati. Menganggap yang lain itu lebih utama dari kita. Kita bisa menghormati orang lain, kita bisa menghargai orang lain meskipun dia lebih rendah dari kita. Baik dari segi apa? Mau dari segi penghasilan, mau dari segi pendidikan, mau dari segi usia. Meskipun dia lebih rendah dari kita, kita bisa menghargai dia. Itu sifat rendah hati. Lain dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu apa?
minder. Sifat minder itu gak baik. Sifat minder ini sama dengan sombong. Hanya dia di sisi yang berbeda. Minder dan sombong itu bersaudara. Artinya kalau saya mampu maka saya akan sombong. Kalau saya nggak mampu saya akan minder. Sama. Ketika dia mampu dia akan sombong. Ketika dia punya dia akan sombong. Ketika dia tidak punya maka dia minder. Itu sama saudara-saudara ya. Jadi rendah diri itu yang tidak boleh kita miliki. Tapi rendah hati itu sangat diperlukan kalau kita mau bersatu. Lalu apalagi saudara yang harus kita miliki? Memperhatikan kepentingan orang lain bukan hanya kepentingan sendiri di ayat yang keempat. Artinya enggak egois. Ya kalau buat saya cukup udahlah. Yang lain kekurangan masa bodoh lah. Yang penting saya masih oke-oke. Tak begitu. Memperhatikan kepentingan. Ya yang penting saya selamat. Sudahlah kalau yang lain dia kena sakit, dia kena celaka ya sudahlah. Yang penting aku selamat. Ini orang yang egois. Orang yang egois gak akan bisa bersatu. Kalau mau bersatu, perhatikan kepentingan orang lain. Sesama saudara. Gak cuma berpikir yang penting saya sudah oke lah. Kalau kamu mau begitu ya terserahlah. Itu sifat cuek, acuh tak acuh. Di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada sifat seperti itu. Harus ada kepedulian. Meskipun bikin hati kita capek. Orang peduli itu orang yang paling capek loh saudara. Capek, bisa capek hati. Karena orang yang kita kasih tahu itu belum tentu sekali dikasih tahu itu sadar. Biasanya enggak. Masih untung 10 kali kita kasih tahu dia sadar. Masih untung. Jangan-jangan sampai kita mati pun kita belum melihat dia sadar. Tapi enggak apa-apa. Satu kali dia akan sadar. Satu kali dia akan sadar. Saya teringat omongannya. Karena ada sesuatu bisa merubah pikirannya dia. Tapi itu peduli, itu penting. Ya, enggak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita mau bersatu, pikirkan kepentingan orang lain juga. Lalu yang ketiga, mencontoh kepada Kristus di ayat yang kelima. Apa yang kita contoh dari Kristus? Kerendahan hatinya. Rela berkorban. Yesus merendahkan diri. Nah, merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri. Merendahkan diri artinya dia di posisi yang sebetulnya. Posisi seperti contohnya Madam Teresa. Saudara pernah dengar Madam Teresa? Sudah pernah dengar? Ya. Kalau yang belum pernah dengar bisa searching di Google. Siapa itu Mother Teresa atau Madam Teresa. Dia itu orang yang kaya saudara. Dia adalah kalau tidak salah dia warga negara Polandia atau apa ya. Kalau tidak salah pokoknya dia negara Eropa Utara. Tetapi dia punya panggilan yang kuat kepada orang-orang miskin yang ada di India. Dan dia ingin melayani mereka. Dan apa yang dia lakukan? Dia yang kaya, dia yang punya segala, dia orang yang berada, mau merendahkan diri. Tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang homeless, yang sangat sulit ekonominya di Kalkuta. Inilah merendahkan diri. Dan ini dicontohkan oleh Yesus. Yesus dia adalah the darling of heaven. Kalau kata lagu apa itu? Worthy is the Lamb. The darling of heaven crucified.
Worthy is the Lamb. Jadi saudara, dia itu adalah yang termulia di surga. Apa juga dia punya. Tetapi dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia yang terbatas. Manusia yang hina. Lahir saja bukan di tempat yang baik. Lahirnya saja di kandang binatang. Inilah merendahkan diri. Yang seharusnya dia yang punya segalanya, dia mau merendahkan diri. Saudara, berapa banyak saudara mau merendahkan diri untuk keselamatan orang lain? Kemarin waktu hari Selasa yang lalu, kita kedatangan Bapak Pendeta Hari Sempulur. Dia mengatakan, saudara kalau mau menjadi saksi bagi mereka yang belum kenal Tuhan, dia katakan enggak usah banyak ngomong soal Yesus. Ya sayang Ibu Sian gak datang. Sayang, yang gak datang tuh sayang banget. Memang hujan pada saat itu. Tapi memang dia bilang kalau bicara soal penginjilan memang biasanya banyak halangannya. Karena iblis tidak suka kita bicara soal penginjilan. Dia bilang jangan banyak bicara tentang nama Yesus. Agak kaget ya. Tetapi dia bilang yang banyak adalah hadirkan Yesus melalui perbuatan kita. Ini saudara. Kalau kita merasa, oh enggak level itu. Sama dia mah saya enggak level, sorry. Saya enggak bisa. Saudara, orang itu akan ngerasa apakah dia datang dengan kesungguhan hati atau dia hanya datang dengan pura-pura. Orang ngerasa saudara, orang itu akan ngerasa. Saudara yang punya segalanya, saudara masuk ke rumah orang yang mungkin sederhana, lalu saudara merasa risih untuk duduk, untuk apa, yang punya rumah akan ngerasa. Tapi kalau kita mau bersatu, kita bisa merendahkan diri. Kita bisa menyatukan diri kita dengan apa yang kita hadapi. Inilah yang dicontohkan oleh Yesus. Dia mau berkorban, merendahkan diri agar Allah dimuliakan. Jadi kalau saudara, bagaimana caranya kita bisa bersatu? Miliki rendah hati. Anggap yang lain itu lebih utama. Lalu perhatikan kepentingan orang lain. Enggak egois. Enggak hanya kita cuma tahu diri kita sendiri. Tapi kita mau peduli kepada orang lain. Lalu yang ketiga, contohlah Kristus yang mau merendahkan dirinya, rela berkorban agar nama Tuhan dimuliakan. Saudara, manusia lama kita enggak mampu melakukan ketiga hal ini, saudara. Enggak mampu. Karena kedagingan kita maunya apa? Maunya nyaman. Kedagingan kita maunya apa? Maunya dihormati. Kedagingan kita maunya apa? Maunya kita dipandang. Bukan berkorban. Kalaupun kita berusaha melakukannya, itu karena apa? Karena ada kepentingan di balik itu. Ada banyak orang yang turun ke orang-orang jalanan. Karena mereka mau apa? Mau direkam, mau di-shoot, mau nanti akan disebarkan, akan diceritakan, oh si Anu pergi ke sini membagikan sembako, membagikan macam-macam pemberian karena ada maunya. Dan orang yang melakukan seperti itu enggak lama umurnya. Maksudnya bukan umur usia, tetapi kebaikannya itu ketahuan tidak akan lama. Nanti akan ketahuan juga belangnya, orang bisa lihat.
Ya, orang bisa lihat bahwa yang dilakukan itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita nggak mungkin dengan natur berdosanya kita, dengan tubuh berdosa ini kita nggak akan mungkin bisa melakukan itu semua kalau kita tidak mengalami kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita hanya pakai kekuatan sendiri, hanya pakai kemampuan sendiri, ketika kita mengalami penolakan yang muncul aslinya, saudara, itu akan muncul aslinya, keluar aslinya, mulai marah, mulai kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan itu karena kasih Kristus, itu otomatis yang keluar. Kita enggak pura-pura rendah hati, enggak. Tetapi memang kasih Kristus itulah yang membuat hati kita jadi cepat menghargai orang lain. Cepat berbelas kasihan kepada orang lain. Karena itu kasih Kristus. Bukan karena kemauan kita, tetapi hati kita didorong untuk melakukan hal itu. Bukan karena saudara berlebihan, bukan. Bukan karena saudara punya uang, saudara bisa memberi, bukan. Saya sudah belajar untuk tidak berharap kepada orang yang punya duit. Karena saya tahu, kalau bukan digerakkan oleh kasih Kristus, percuma kita mengharap, yang ada adalah kecewa. Tapi kita mau belajar berserah. Oh, Tuhan bisa bikin luar biasa. Yang gak pernah kita pikirkan, keran-keran tertutup itu Tuhan mulai buka. Kalau kita bersandar sama kasih Kristus. Jadi mari kita memiliki kasih Kristus. Hanya itulah yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal ini. Apa musuh dari kesatuan, saudara? Musuh dari kesatuan. Musuh ini yang mematahkan jembatan kesatuan, yang menghancurkan jembatan kesatuan. Hati-hati terhadap musuh ini. Yang musuh dari kesatuan yang pertama adalah yang harus kita hati-hati waspada adalah kebencian. Musuh dari kesatuan adalah kebencian. Saudara, dunia ini penuh dengan kebencian. Kalau nggak ada kebencian nggak terjadi itu perang Iran dan Israel. Nggak ada itu. Perang Ukraina dengan Rusia, nggak ada itu. Ya. India sama Pakistan, nggak ada itu perang. Ya. Yang memicu negara perang dengan negara lain adalah kebencian. Ini lagi dibuka lagi nih masalah kerusuhan Mei 98. Karena ada kalimat dari Fadlizon yang mengatakan bahwa itu hanya hoax. Pemerkosaan itu tidak ada. Itu hanya hoax. Jadi rame lagi nih, saudara. Karena apa, saudara, terjadi itu pemerkosaan? Karena apa terjadi pembakaran gedung-gedung? Karena apa terjadi perampokan begitu besar? Karena apa? Ditanamkan kebencian di dalam setiap orang. Ada provokasi yang menimbulkan kebencian yang sangat kepada etnis tertentu. Sampai dikatakan engkau akan menyentuh perempuan-perempuan yang engkau selama ini tidak bisa sentuh. Semalam saya ikuti tempo.com. Mereka cukup tajam kalau membahas sesuatu hal. Ada kebencian, saudara. Jangan katakan saudara punya kesatuan di rumah kalau engkau punya kebencian. Suami kalau punya kebencian terhadap istri nggak akan bisa mengasihi istrinya.
Istri kalau punya kebencian terhadap suami nggak bisa bersatu. Kalau kau melayani suami pun terpaksa, itu dengan hati yang gedok banget gitu kan ya. Anak kepada orang tua nggak akan engkau bisa taat kalau engkau punya kebencian. Inilah musuh dari kesatuan. Amsal 10 ayat 12 mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Musuh yang kedua apa saudara? Kesombongan, keangkuhan. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau sebuah kesatuan, maka ada yang sombong saja. Ada yang angkuh. Orang yang sombong tidak mau diatur. Itu cirinya orang sombong. Karena dia merasa dia itu lebih hebat. Orang yang sombong gak mau dengar nasihat. Itu cirinya orang sombong. Jadi kesombongan, keangkuhan. Ini adalah musuh dari kesatuan. Semalam di WBI menarik sekali. Ibu Wawa memberikan sebuah game, sebuah permainan yang menurut saya sangat baik, menarik. Kenapa? Karena kita disuruh memberikan yang baik dan yang tidak baik. Ya betul ya. Yang baik dan yang buruk dari seseorang yang menjadi tujuannya. Ya, jadi kita semua dikasih nomor berdua, jadi ya dapat ya. Jadi saya memberikan apa kepada siapa, lalu dia juga berikan kepada saya yang baik dari saya dan yang buruk. Hanya pesannya satu. Kalau kita mau main ini pesannya satu, keterbukaan. Enggak boleh ada yang tersinggung. Enggak boleh ya, ada yang tersinggung. Enggak boleh. Dan itu sangat indah. Kalau kita bisa menerima masukan dengan hati yang terbuka, itu sangat indah. Kadang-kadang kesombongan itu gak bisa terima itu. Orang yang sombong gak bisa terima. Ya mungkin pura-pura ketawa-ketawa, tapi hatinya kesel. Gak bisa tidur guys. Malam ada yang gak bisa tidur gak? Kalau ada yang gak bisa tidur itu coba periksa. Jangan-jangan kesombonganmu kekikis. Kesombonganmu kesenggol. Ya, nah ini kalau kesenggol bersyukurlah. Tuhan sedang bekerja. Nah, ya. Tetapi kalau kita bisa terima itu, wah puji Tuhan. Ada masukan buat saya. Karena sebenarnya kita butuh cermin, betul? Kalau kita nggak punya cermin, kita nggak tahu muka kita cemong apa enggak. Ini saya pasang alis ketinggian yang satu, apa kerendahan atau bagus, nggak tahu. Kita butuh cermin. Dan cermin buat kita itu siapa saudara? Orang lain. Karena setiap orang itu akan menilai kita. Dan mereka lah cermin bagi kita. Jadi kalau ada masukan, orang kasih masukan, haleluya puji Tuhan. Ya, terima dengan hati yang lapang. Terima dengan hati yang lapang. Dan kita bisa koreksi. Kalau itu memang sesuatu yang harus kita koreksi, kita koreksi. Tapi kalau itu memang sesuatu yang kita lakukan itu dengan sengaja, karena ada satu maksud, ada satu tujuan, ya nggak apa-apa. Ya, tinggal kita bisa kasih penjelasan ya untuk itu. Tetapi nggak ada sakit hati. Ingat, kesombonganlah yang menghancurkan kesatuan. Lalu yang ketiga, saudara apa? Yang ketiga adalah dengki dan iri hati. Wah, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hati-hati dengan musuh ini. Hati-hati. Ini enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tapi itu akan menggerogoti diri kita. Iri, dengki. Sampai firman Tuhan bilang hati-hati jangan sampai saling membunuh. Kalau kita sudah mulai iri, dengki, wah, itu bisa terjadi pembunuhan. Secara fisik maupun secara mental. Kelihatannya teman, tetapi ada iri di dalamnya, ada dengki di dalamnya. Dan satu kali ketika ada kesempatan, maka dia akan melampiaskan iri hati dan kedengkiannya. Ada banyak contoh-contoh mereka yang saling membunuh karena iri hati. Bukankah pembunuhan pertama terjadi karena iri hati? Kain iri terhadap Habil. Iri hati menimbulkan kekacauan, dengki. Tidak suka melihat orang lain senang. Tidak suka melihat orang lain sukses. Senang kalau melihat orang lain gagal. Itu iri hati, dengki. Senang kalau ngelihat orang lain dimarahin. Tapi gak suka kalau ngelihat orang lain itu dipakai, maju. Gak suka. Itu iri hati. Hati-hati. Itu bisa menggerogoti diri kita sendiri. Dan membinasakan. Ini 3 hal ini musuh dari kesatuan. Hati-hati. Kalau gitu apa yang membuat kita bisa bersatu, saudara? Apa? Apa hal yang membuat kita bisa bersatu? Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 19. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca ayat 15 bergantian. Saya baca ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, perlu lebih kompak. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sama-sama. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara, orang yang punya kasih, dia tenang hatinya. Tuh ayat terakhir. Kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Yohanes 13 ayat 35 malah mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau apa? Kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana kita itu, apa yang membuat kita itu bisa bersatu, yaitu saling mengasihi. Kasih Kristus.
Kita tahu bahwa ada 2 perintah utama yang diberikan oleh Tuhan. Masih ingat 2 perintah utama ini apa? Yang pertama, ada 2 perintah utama. Enggak cuma 1 saudara, 2. Sebab yang kedua dibilang yang sama pentingnya dengan itu, dengan yang pertama. Yang kedua itu sama pentingnya. Jadi 2 ini ibarat apa? Sayap burung. Enggak mungkin dia punya hanya sebelah doang, kanan doang. Dia enggak bisa terbang, pasti akan jatuh. Dia enggak mungkin juga punya sebelah yang kiri, enggak bisa, dia pasti akan jatuh. Harus dua-duanya. Inilah greatest commandment. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, love your neighbor as yourself. Yourself ini bentuk tunggal ya saudara. Jadi buat diri kita. Diri kita. Love your neighbor as yourself. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah 2 perintah utama yang Tuhan berikan. Mengapa harus mengasihi sesama saudara? Mengapa enggak cuman kita kasih Tuhan? Mengapa enggak hanya perintah 1 itu aja? Kasih Tuhan Allahmu. Yes, aku mau mengasihi Tuhan. Yes, aku mau menyembah Tuhan. Yes, aku mau berikan segalanya bagi Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan kasih juga perintah yang kedua, bahkan dikatakan yang sama dengan itu. Yang sama pentingnya dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia. Bahkan hukum Taurat yang terdiri dari 10 hukum, hanya 4 yang berhubungan antara kita dengan Allah. 6 itu berhubungan kita dengan sesama. Artinya betapa penting kasih kepada sesama itu, betapa penting. Mengapa kita harus mengasihi sesama saudara? Kita harus mengasihi sesama karena pertama kita mengasihi sesama sebagai ciptaan Allah yang mulia. Yang diciptakan olehnya dan diciptakan dalam keserupaan yang ajaib dengan Dia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebab itu manusia makhluk yang mulia, hanya dosa yang merusak. Nah, kita harus mengasihi manusia itu sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah. Saudara enggak salah saudara mengasihi anjing. Saudara enggak salah saudara mengasihi kucing. Saudara enggak salah kalau saudara mengasihi tikus dan lain sebagainya kalau ada. Itu karena saudara pecinta binatang. No problem. Boleh. Tetapi kalau saudara mencintai binatang dan saudara tidak mengasihi manusia, itu yang problem besar. Karena manusia diciptakan lebih mulia dari segalanya. Manusia khusus diciptakan oleh Tuhan. Sebab itu kita harus mengasihi manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasa. Kita boleh mencintai apapun, tetapi tidak boleh itu mengurangi kasih kita kepada sesama. Jangan kita punya duit, kita beliin makanan buat piaraan kita. Kita bawa dia ke salon. Tetapi untuk anak kita, kita pelit.
Untuk tetangga kita, kita pelit. Untuk tukang sayur yang lewat di rumah kita, kita pelit. Beda 1.000 aja kita nggak jadi beli. Itu saya dulu, saudara. Benar, saya dulu begitu, saudara. Saya dulu ahli menawar, benar. Sebelum, bukannya karena saya sayang sama duit, hilang 1.000, bukan. Karena saya merasa saya kalau berhasil itu ada kebanggaan. Itu berhala. Berhala. Dan saya bertobat. Sekarang kalau saya ada namanya manusia nih daging, ada lagi tuh kecenderungan gitu, tawar. Tapi terus saya diingatkan. Apa untungnya saya nawar? Buat dia mungkin berarti 1.000 rupiah. Buat saya bukan masalah 1.000 rupiahnya. Jadi buat apa saya nawar? Nah begitu saudara ya. Jadi kita harus lebih mengasihi sesama. Lebih besar daripada kasih yang lain. Karena manusia diciptakan mulia. Kita menghargai ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Yang pertama itu. Yang kedua mengapa harus mengasihi sesama? Karena sebagai yang dikasihi Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan anjing. Ingat, Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan kucing. Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan binatang-binatang lain. Tuhan datang menyelamatkan manusia. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, ada di situ katakan setiap binatang. Setiap orang yang percaya. Jadi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, baik itu yang sudah menjadi anak Tuhan maupun yang belum, maka kita pun harus mengasihi mereka yang dikasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Karena Tuhan mengasihi dia. Dulu kita suka berdoa ya buat Habib. Sekarang kita udah gak pernah dengar kabarnya lagi. Gak pernah dengar, entah kemana. Tapi kita doakan supaya dia ada bertobat juga. Sekarang saudara, ini melenceng dikit. Kalau saudara dengar, saya sekarang sering benar dengar. Pertobatan besar-besar terjadi di mana saudara? Negara-negara Muslim. Daerah Timur Tengah. Itu banyak sekali pertobatan. Ini yang saya dengar. Ya. Ini artinya apa saudara? Artinya Tuhan mengasihi semua orang. Baik orang yang baik, baik orang yang jahat. Tuhan mengasihi. Itu arti pertama. Arti kedua, Tuhan sudah mau datang. Jangan santai. Benar, jangan santai. Saya pernah berkata ya, ini kayaknya saya pernah. Bahwa cincin pergerakan Allah itu sudah balik ke situ. Saya pernah katakan ya, pertama ketika Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya, Rasul Paulus yang lain-lain itu mereka menginjil. Rasul Paulus menginjil di Asia Kecil, enggak jauh-jauh. Tetapi satu kali Roh Kudus melarang dia untuk masuk kepada Asia Kecil. Dia disuruh ke Makedonia. Saudara tahu Makedonia itu apa? Eropa. Makedonia itu Eropa. Sekarang udah jadi negara Turki. Turki itu ada dua bagian. Turki Asia, Turki yang masuk Eropa. Yang ada Bizantium itu adalah Eropa.
Paulus masuk ke daerah Eropa. Dan di situ ternyata akhirnya Eropa dilawat Tuhan luar biasa. Sampai ke Roma. Mengapa Paulus diizinkan Tuhan masuk ke Roma? Karena pada saat itu Romawi menguasai dunia. Jadi ketika Injil Kristus masuk ke Roma, itu cepat sekali menyebar. Dan kita lihat pergerakan di Eropa dilawat Tuhan. Lalu dari Eropa menyeberang, dibawa oleh orang-orang Eropa ke Amerika. Amerika dilawat oleh Tuhan. Baik utara sampai selatan, dilawat oleh Tuhan. Dari Amerika bergerak ke Asia, Australia, Asia termasuk Indonesia, Cina, Korea, Filipina, dilawat Tuhan. Pergerakan itu terus bergerak. Masuk ke India. Kita dengar beberapa tahun yang lalu India luar biasa dilawat. Pakistan dilawat oleh Tuhan. Dan sekarang itu balik ke negara-negara Timur Tengah. Saya mau katakan, gak lama lagi Israel semua bertobat. Dan itu kalau itu terjadi, saudara jangan main-main. Itu hanya hitungan waktu sebentar saja. Karena cincinnya itu sudah balik lagi ke tempat pertama. Dan pada saat itulah Yesus datang. Nah saudara, sebagai yang dikasihi Kristus, manusia adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Karena begitu kita melihat sesama kita, maka kita melihat Tuhan yang mengasihi dia. Begitu saya melihat Om Aci, saya melihat Tuhan mengasihi Om Aci. Maka saya pun bisa mengasihi Om Aci. Begitu saya melihat Ibu Syan, begitu saya melihat Pak Agus, Tuhan mengasihi. Ini orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi. Lalu karena Allah sudah mengasihi kita yang ketiga. Bukan kamu yang mengasihi aku yang sudah mengasihi kamu. Because he first loved me. Apa awalnya saya lupa. I love Jesus because he first loved me. Bukan kita yang duluan kasih sama Tuhan, belum. Kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Kita masih ada di dalam dosa, kita masih dalam kejahatan. Tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena kita sudah menerima kasih Allah, maka kita harus juga berikan kepada orang lain. Tuhan memberikan kasih-Nya melimpah di dalam kita. Supaya bukan untuk diri kita sendiri. Itu kita harus bagikan kepada orang lain. Inilah mengapa kita harus mengasihi sesama. Mulai dari keluarga kita. Jangan mulai di luar, mulai dari keluarga kita. Siapa orang ini dalam keluargamu, itulah objek kasihmu. Itulah objek kasih setiamu, supaya ada kesatuan di dalam keluarga. Saudara, ini Tuhan menghendaki kita sebagai tubuh Kristus bersatu. Kita baca yuk kalimat-kalimat ini 1, 2, 3. Tuhan menghendaki kita sebagai tubuh Kristus bersatu. Karena di dalam kesatuan kita akan kuat. Tuhan hadir dalam kesatuan. Kasih Kristus adalah ibarat perekat yang mempersatukan. Jangan keluar dari kasih Kristus. Tidak ada persatuan yang kokoh tanpa kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang merekat. Dia ibarat lem, saudara. Ibarat lem. Tanpa lem kita gak akan bisa merekatkan apapun. Tak akan bisa.
Dan kasih Kristus itulah lemnya, itulah perekatnya. Jadi saya maklum kalau saudara sulit mengasihi orang lain. Karena mungkin saudara belum memiliki kasih Kristus. Tapi kalau saudara punya kasih Kristus, maka engkau akan bisa menerima orang lain. Engkau akan bisa mengampuni. Engkau akan bisa memperhatikan orang lain. Kiranya kasih Kristus yang memerintah hati kita, hati saya dan hati saudara. Yang belum memiliki, mintalah. Mintalah. Kalau saudara di rumah saudara selalu barangkali, selalu konflik terus, selalu gak bisa bersatu. Minta Tuhan penuhi engkau dengan kasih Kristus. Ketika engkau penuh dengan kasih Kristus, engkau melihat orang itu berbeda. Engkau lihat orang seperti Kristus melihat dia. Yang butuh dikasihi. Yang butuh didoakan. Yang butuh diperhatikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Lagu lama. Saya tidak tahu apakah ada banyak yang tahu. Kalaupun tidak tahu, kita belajar karena lagu ini mudah. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan roh Allah. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan roh Allah. Kita satu dalam kasih. Sekali lagi kita naikkan. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan roh Allah. Kita satu dalam kasih. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi. Marilah rasa kasih-Nya bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan roh Allah. Kita satu dalam kasih. Marilah, marilah kita bernyanyi. Marilah rasa kasih-Nya bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Lagu ini mengatakan roh kita disatukan dengan roh Allah. Kita hanya bisa saling mengasihi ketika kita membiarkan roh kita ini, roh saya, roh saudara ini disatukan dengan roh Allah. Karena roh Allah itu satu, maka dia akan menggerakkan kesatuan di antara kita. Itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mau disatukan.
Kita menolak roh kita untuk disatukan. Tetapi ketika kita mau merelakan roh kita disatukan, maka kesatuan akan terjadi. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan Roh Allah. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan Roh Allah. Kita satu dalam kasih. Satukan kami ya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah kami sebagai tubuh Kristus. Kami mau disatukan. Kami mau memiliki hati yang peduli. Kami mau memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Kami mau Tuhan merendahkan diri kami meskipun kami punya tempat yang lebih baik. Tetapi kami mau merendahkan diri agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong setiap pribadi saat ini. Tuhan sebagai tubuh Kristus, biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan. Kami sama-sama mau melayani Tuhan di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi kami secara pribadi. Karena Engkau berurusan dengan kami secara pribadi. Engkau tahu apa yang Kau taruh, potensi apa yang Kau taruh, dan biarlah itu kami mau berikan, kami mau amalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau Tuhan saling bergandengan tangan. Sebab itu kami mohon kasih Kristus yang memperkat kami semuanya. Yang merekatkan satu sama lain. Tidak ada gap, tidak ada hambatan apapun Tuhan. Tidak ada yang kaya ataupun yang miskin. Tidak ada yang pintar maupun yang bodoh. Tidak ada yang apapun, yang merasa senior maupun junior Tuhan. Tapi kami boleh sama-sama bergandeng tangan. Bersama-sama membangun tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapak. Biar melalui gerejamu di tempat ini. Melalui setiap keluarga di tempat ini. Kami boleh menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap hati kami. Ada damai Kristus di setiap keluarga. Di dalam nama Yesus. Ada kasih Kristus yang mengikat suami istri. Yang mengikat orang tua dan anak. Yang mengikat sesama saudara. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.